Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini dalam keadaan sehat walafiat. Solawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sebagai manusia tentulah kita merupakan makhluk yang senantiasa tak pernah luput dari khilaf, namun kita sebisa mungkin selalu berusaha untuk menjauhi perbuatan yang bisa mengarahkan pada dosa. Seringkali dosa itu, khususnya dosa besar, bisa jadi kita lakukan dalam kondisi sadar. Manusia wajib bersyukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Manusia yang baik adalah manusia yang menyadari telah melakukan dosa, kemudian segera bertaubat dan memohon ampun kepadanya agar kelak bisa menjadi hamba yang lebih baik. Taubat adalah amalan yang diberikan sebagai bentuk kesempatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat manusia yang benar-benar menyadari kesalahan dan ingin memperbaiki diri menjadi manusia yang lebih baik, beriman, dan bertakwa di jalan Allah. Namun tidak ada Muslim yang dapat menjamin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubatnya. Sebagai manusia, kita hanya bisa selalu berharap agar Sang Khalik mengampuni dosa-dosa kita. Lalu bagaimana caranya kita mengetahui apakah taubat yang kita lakukan tersebut diterima atau tidak, sedangkan mungkin dosa yang kita perbuat sangat besar dan terasa sulit untuk diampuni? Berikut ini tanda-tanda seseorang akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah hati lebih tentram dan tenang. Di antara tanda-tanda taubat seseorang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya adalah kondisi hati yang terasa lebih tentram dan tenang. Hal ini dikarenakan ia lebih banyak beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hal tersebut sangat mempengaruhi keadaan jiwa seseorang. Seseorang yang selalu bermaksiat dan berlumur dosa akan senantiasa merasa gelisah, walaupun hidupnya bergelimang kenikmatan duniawi, karena kenikmatan tersebut hanyalah fana, yang tercipta dari bisikan-bisikan setan. Yang kedua, lebih suka berkumpul dengan orang-orang soleh-solehah. Artinya, ia sudah tidak lagi nyaman untuk berteman dengan teman-temannya yang dahulu, di mana ia dulu banyak melakukan perbuatan dosa dan maksiat bersama dengan teman-temannya. Dengan jauhnya ia dari teman-teman yang banyak dosa dan maksiat, maka akan semakin jauh juga ia dari perbuatan terkutuk tersebut. Selain itu, dengan semakin sering dan semakin banyak ia berkumpul dengan orang-orang soleh, maka akan semakin dekat ia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sifat alami manusia salah satunya adalah mudah dipengaruhi oleh lingkungan atau teman-temannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka itu adalah orang-orang yang bertobat, beribadah, memuji Allah, mengembara demi ilmu dan agama, rukuk, sujud, menyuruh berbuat ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan yang memelihara hukum-hukum Allah. Dan gembirakanlah orang-orang yang beriman. Quran Surah At-Taubah ayat 112. Yang ketiga, lebih menyibukkan diri dengan kewajiban dan ibadah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika taubat seseorang diterima oleh Allah, maka Allah akan terus menggerakkan hatinya untuk selalu beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Ia akan meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat karena sudah lebih nyaman dengan kegiatan ibadah yang bisa mendekatkan ia dengan Tuhannya. Yang keempat, lebih banyak bersyukur. Bersyukur adalah kunci utama dari kebahagiaan serta ketakwaan seseorang. Oleh karena itu, semakin Allah menerima taubat yang dilakukan manusia, maka akan semakin besar kesadaran diri akan kebesaran Allah, dan akan semakin besar pula rasa syukur atas nikmat-nikmat yang senantiasa Allah berikan kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halamannya, sedang jumlahnya ribuan karena takut mati? Lalu Allah berfirman kepada mereka, "Matilah kamu." Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah memberikan karunia kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Quran Surah Al-Baqarah ayat 243. Yang kelima, akhlaknya lebih baik. Seseorang yang bertaubat pasti berupaya untuk memperbaiki akhlaknya, dan Allah akan senantiasa meringankan hati hambanya yang bertakwa, sehingga akhlaknya terus-menerus menjadi lebih baik di setiap waktunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh kami telah menyucikan mereka dengan menganugerahkan akhlak yang tinggi kepadanya, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat." Quran Surah Sad ayat 46. Yang keenam, senang bersedekah. Sedekah adalah amal wajib yang terkadang sangat sulit dilakukan oleh manusia karena sifat alami manusia yang selalu merasa kurang dan sayang untuk membagikan hal-hal yang ia miliki kepada orang lain, walaupun ia sendiri menyadari bahwa apa yang ia miliki bukanlah milik dirinya sendiri, akan tetapi juga sebagiannya adalah milik orang lain yang membutuhkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu, dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan." Quran Surah Al-Baqarah ayat 271. Yang ketujuh, menjaga penampilan atau aurat. Bentuk tobat yang paling mudah terlihat secara kasat mata adalah dari penampilannya, baik dari hal aurat dan dari kesesuaian penampilan yang telah diatur oleh syariat Islam. Allah akan senantiasa membimbing hati hambanya yang benar-benar ikhlas dalam bertaubat, sehingga semakin istiqomah dalam menjaga penampilan dan auratnya, maka semakin besar pula kemungkinan bahwa taubatnya telah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena untuk istiqomah menjaga penampilan sebagai seorang muslim yang taat tidaklah mudah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." Quran Surah Al-Ahzab ayat 59. Yang kedelapan, menjaga sikap dan ucapannya. Sikap dan ucapan seseorang yang telah bertaubat tentu akan berbeda dengan seseorang yang belum menempuh taubat. Seseorang yang telah bertaubat akan senantiasa menjaga sikap dan ucapannya menjadi lebih santun dan lembut agar tidak menyakiti perasaan orang lain. Berbeda dengan orang yang masih belum menempuh taubat, cara komunikasinya akan lebih kasar dan semaunya sendiri tanpa memikirkan perasaan orang lain. Kemudian salah satu tanda diterimanya taubat seseorang adalah Allah yang selalu membimbing ia agar senantiasa menjaga sikap dan ucapannya saat berkomunikasi dengan orang lain. Yang kesembilan, masih merasa penuh dosa dan terus berupaya memperbaiki diri. Syarat utamanya untuk bertaubat adalah menyadari dan menyesali dosa dan kesalahan yang telah diperbuat. Kemudian setelah ia memperbaiki diri dan terus bertaubat, ia tidak akan pernah merasa cukup akan ibadah yang telah ia lakukan, seakan dosanya masih terus ada, entah itu adalah dosa yang telah lalu ataupun dosa yang baru dilakukan. Oleh karenanya, ia akan terus berupaya meningkatkan keimanan diri untuk menebus dosa-dosa yang melekat dalam dirinya. Wallahu alam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.